Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Metafor You, kembali lagi dengan saya di channel Metaforsek. Semoga teman-teman semua yang sedang menonton video ini semuanya sedang dalam keadaan sehat walafiat. Adapun jika ada yang sakit, semoga penyakitnya bisa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mencari kerentanan sensitive data exposure ya. Tapi di sini kita akan berbeda nih. Bukan cuma ngebongkar directory aja, tapi kita juga akan melakukan yang namanya itu IP origin bypass. Jadi kita akan mencari sensitive data itu bukan dari domainnya aslinya, melainkan dari IP origin. Nah ini akan lebih apa ya? Lebih powerful lah ya kalau berhasil dan bisa mendapatkan kerentanan lebih banyak. Dan udah banyak juga orang yang berhasil mendapatkan sensitive data exposure dari yang namanya IP origin. Tapi sebelum mulai saya pengen jelasin dulu ke teman-teman apa itu IP origin. Nah, di sini udah ada gambar ya, saya ambil dari internet. Di sini ada client atau user, terus di sini ada WAF, dan di sini ada IP origin, dan di sini ada attacker ya. Oke. Jadi IP origin itu sebenarnya apa sih? IP origin ini merupakan IP asli yang di-hosting sama si developer ya. Ini IP asli, aplikasi buatan developer tanpa ada protection apapun dari WAF. WAF itu application firewall, kalau belum teman-teman ada yang belum tahu. Nah, lalu di sini kenapa di tengah-tengah ada WAF ini nih? Jadi WAF itu konsepnya itu dia memang ada di tengah antara si user dan juga si IP origin atau si server asli. Tujuannya si WAF ini apa? Tujuannya WAF ini untuk ngeprotek si IP origin. IP origin itu IP asli ya. Jadi ini emang benar-benar IP yang di-hosting sama si developer. Kalau kita memakai WAF akan ada itu yang namanya virtual server atau virtual IP ya. Jadi si WAF ini dia akan ngemasking IP origin atau IP aslinya server yang di-hosting sama si developer. Sama si WAF IP-nya dimasking jadi IP-nya WAF. Jadi kalau biasanya tuh kalau udah dimasking IP-nya sama WAF, nanti yang muncul di production domain atau domain yang emang benar-benar dipakai itu adalah IP dari si WAF. Kenapa yang dipakai ini IP dari si WAF? Karena kalau kita memakai IP virtual atau virtual server dari si WAF ini, tentunya WAF ini udah akan nge-generate berbagai macam policy untuk ngeblok serangan-serangan seperti SQL injection, cross scripting, dan menutup direktori-direktori sensitif dan lain sebagainya. Jadi kalau misal teman-teman pentest terus nggak nemu kerentanan, bisa jadi itu berkemungkinan besar itu diblok sama WAF atau Web Application Firewall ini. Lalu kenapa kita harus mencari IP origin nih? Oke, jadi kayak tadi yang saya bilang ya, kalau domain yang teman-teman akses di internet, domain-domain yang udah enterprise gitu ya, biasanya kita ngakses itu domain yang sudah diproteksi sama WAF atau IP-nya itu udah dimasking sama WAF ya. Jadi intinya dia udah ngeblok berbagai macam serangan. Nah, kalau IP origin umumnya kalau developernya males nih misalkan ya, dia itu dari IP origin tuh dia nggak nerapin policy-policy yang diberikan sama si WAF. Jadi basicnya by default aplikasi itu misal rentan dengan SQL injection. Dengan adanya WAF pasti SQL injection itu akan diblok dong. Tapi kalau kayak gitu secara logika, jika kita nyerang IP origin, harusnya SQL injection itu akan tetap tembus kan? Karena diprotek itu bukan dari codingan si developer, melainkan dari WAF-nya yang ada di tengah-tengah ini. Dan WAF itu hanya akan berfungsi jika si user itu mengakses itu IP yang sudah dimasking sama WAF atau si virtual server WAF ini ya, bukan IP origin. Jadi konsepnya kayak gitu ya. Jadi gampangnya kalau IP-nya udah dimasking sama WAF atau udah pakai virtual server dari WAF, itu udah secure. Tapi kalau kita mencari IP origin atau IP aslinya si server yang belum terproteksi apa-apa, itu biasanya bisa sangat berpotensi untuk ada kerentanan di situ ya. Umumnya banyak itu sih sensitive data exposure ya. Dan sesuai yang kita bahas di sini, kita akan mencari sensitive data. Dan saya juga akan ngajarin teman-teman cara mendapatkan IP origin. Kayak gitu sih mungkin ya untuk penjelasan IP origin dan WAF, konsepnya kayak gitu ya. Jadi ya tadi lah ya intinya, IP origin ini IP asli server yang gak diprotek sama WAF. Kayak begitu. Semoga teman-teman bisa paham ya. Kalau ada yang belum paham bisa tanya aja di kolom komentar atau tanya di Discord atau Flowcheck juga silakan.
Sekarang kita akan lanjut ke prakteknya aja nih ya. Saya akan buka browser. Nah, di sini itu ada ini ya. Di sini itu ada contoh-contoh report dari IP origin disclosure nih. Dari HackerOne. Ini saya bongkar dikit-dikit aja ya biar teman-teman tahu bahwa banyak loh orang yang udah berhasil mendapatkan bounty dari metode yang saya ajarin ini. Nanti yang paling besar ada nih, saya share nanti. Ini ada nih, tapi dia nggak dapat bounty ya. Tapi kerentanannya dia informatif karena dia nggak menemukan apa-apa. Mana kita lihat lagi. Ada banyak kok ya sebenarnya ini. Kayaknya dapat bonus $100 nih. Origin IP found. WAF-nya Cloudflare di bypass. Nah, seperti yang saya jelasin tadi ya. Kalau IP origin ditemukan, WAF-nya akan terbypass dan kita bisa melakukan DDoS, bisa melakukan mencari sensitif data dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman cek sendiri aja nih, karena ada banyak. Lalu ada lagi nih dari write up salah satu bug hunter terkenal di Indonesia, yaitu Bang Ruth Bakar ya. Dia pernah mendapatkan $6.000 di bug bounty-nya Apple dengan metode yang sama yang kayak yang saya share ini ya. Pakai Shodan dan juga Shodan itu nanti kita akan bahas ya, pakai Shodan dan juga pakai Dear Search ya. Nah, dia mendapatkan Dear Search IP origin dan dapat ini ya, dapat sensitive data dan dia dikasih reward $6.000. Begitu. Oke, sekarang kita akan lanjut nih menggunakan tools apa aja yang akan kita pakai. Di sini saya ada dua saran kalau sampai yang digunakan, bisa pakai Shodan atau pakai hunter.how. Kayak gini ya. Oke. Di sini ada web target yang pengen kita cek ya, ini ada zerowebapsecurity.com. Tapi ini by default emang udah rentan sebenarnya sih. Web ini, jadi kalau teman-teman mencoba scan, silakan aja. Di sini saya pengen ngasih teman-teman dulu nih tentang Dear Search ya. Barangkali teman-teman ada yang belum paham tentang Dear Search, ini kita coba touch ke web ini ya untuk di Dear Search. Oke, di sini saya udah buka terminal. Jadi teman-teman kalau belum install Dear Search bisa install Dear Search aja dulu. Kalau teman-teman pakai kali Linux tinggal sudo apt install Dear Search. Nah, dan tinggal tunggu aja sampai instalasinya selesai. Dan kalau selesai teman-teman tinggal makainya kayak gini aja nih. Bisa ketik Dear Search lalu dikasih -u seperti ini. Nah, terus tinggal di enter aja deh. Dan nanti dia akan ngebongkar semua direktori dari domain target nih ya. Nanti akan kelihatan nih kayak semacam data sensitif dan kita tinggal akses aja dan kita tinggal validasi nih. Sekarang saya kasih tau juga nih ke teman-teman contoh data sensitif itu tuh kayak gimana sih ya. Nanti di sini mungkin akan saya cepetin aja nih sampai hasil dari search ini keluar semua. Oke, di sini dia ngebongkar direktorinya udah selesai ya teman-teman ya. Udah selesai dia nge-scan direktorinya. Dari sini ada banyak direktori yang ditemukan sama si Dear Search dan kita tinggal nyari direktorinya statusnya 200 aja ya. Di sini contoh aja deh, saya contohin beberapa aja ya. Coba kita akses yang admin ini. Ini saya biar teman-teman paham dulu ya konsep dari Dear Search dalam pembongkaran direktori itu kayak gimana. Jadi akan mencari direktori sensitif dan dari direktori itu kemungkinan kita akan mendapatkan data sensitif seperti ini nih. Bisa dapetin nama, password, dan lain sebagainya. Lalu contoh kita cek yang lain nih. Coba errors. Ayo, direktorinya. Jadi kita tinggal validasi aja satu persatu nih. Kita cek apakah ada data sensitif yang tersimpan. Nah, kayak gini nih. Ada error log. Ini data sensitif. Jadi untuk tahu data sensitif atau enggak sebenarnya kita tinggal mainan logika aja teman-teman ya. Kita tinggal lihat nih, ada data sensitif enggak? Kalau ada data sensitif, berarti itu valid. Contoh data sensitif itu seperti apa? Kayak informasi internal server, lalu username password, dan lain sebagainya itu masuk ke dalam sensitive data exposure. Jadi teman-teman tinggal ini aja sih, perhatiin aja. Dicek apa ada IP internal, terus ada remote address, ada password, dan lain sebagainya. Kalau ada itu bisa masuk ke dalam kerentanan sensitive data exposure. Dan disitu teman-teman tinggal akses status code-nya 200, karena 200 itu menandakan kalau kita berhasil ya. Bukan berhasil, maksudnya direktorinya bisa diakses ya. Ada banyak di sini yang bisa teman-teman testing satu persatu. Yang warna hijau ya, tesnya yang warna hijau aja. Jadi begitu nih konsep dari information disclosure. Contoh lagi nih,
Certificate exposure itu bisa juga kayak PHP info. Kalau misal teman-teman dapat dari Nuclei gitu kan ya, atau dapat dari Dear Search. Nah, misal PHP info kayak gini nih. Ini juga bisa masuk ke dalam kerentanan nih PHP info. Kalau bocor ke publik harusnya nggak boleh. Kalau dari PHP info ini ada yang namanya environment ya. For environment itu nggak boleh bocor sebenarnya. Coba aja kita search PHP info environment. Nah, file environment ini data sensitif nih kayak gini nih. Wait, agak sedikit. Kalau data sensitif kayak misalnya database password, database username. Ini sih. Saya buka di new tab aja. Nah, bisa aja muncul database password, database username, database name, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman nemu PHP info, langsung cari aja environment. Kalau ada ini bisa masuk ke dalam sensitive data exposure. Lalu ada lagi yang sering saya temukan juga namanya .env file. Mana ya? Coba kita tungguin dulu. Nah, .env ini soal bocor juga karena ke publik ini sering kali bocor ya. Dan .env ini isinya sama. Ada database host, database port, database username, database password, dan lain sebagainya. Lalu ada Redis host, Redis password, Redis port, dan lain sebagainya. Lalu ada informasi dari mail servernya, dan lain sebagainya. Jadi .env ini juga sering muncul sebenarnya. Dan teman-teman tinggal scan aja. Tapi bukan cuma dua ini doang ya yang saya sebutin dan yang lain sebagainya. Jadi teman-teman kalau nge-scan pakai DearSearch, teman-teman tinggal testing aja nih directory yang warnanya hijau, tinggal ditambahin aja di belakang URL kayak tadi ya, tambahin di sini nih. Nah, nanti kita tinggal tes aja, kita validasi apakah data sensitif atau enggak. Buat tahu data sensitif atau enggak, teman-teman bisa pakai logika sendiri aja ya. Pikir aja ini kira-kira harusnya ini bisa boleh muncul ke publik nggak sih? Ini ada data sensitif nggak sih? Nah, tinggal kayak gitu aja ya. Atau pengen nanya juga boleh, misal kalau di Discord Metaforsec juga silakan aja ya. Oke, di sini mungkin kita udah selesai ya ngebahas tentang konsep dari research itu. Dan sekarang saya akan ngebahas tadi yang di awal kita bahas tadi ya, yaitu tentang IP origin. Jadi saya akan ngajarin teman-teman cara mencari IP origin. Ini saya close aja. Nah, ini tools yang saya gunakan adalah Shodan. Seperti yang ada di Write Up Bang Ruth Bakar juga, dia ngajarin kita untuk pakai Shodan untuk mencari public IP address dan juga atau IP origin juga. Lalu juga bisa pakai hunter.io. Di sini saya akan ngajarin teman-teman pakai dua tools ini ya. Kita mulai dari pakai Shodan dulu. Oke, jadi kalau pakai Shodan, teman-teman bisa menggunakan sitas seperti ini ya. ssl.chart subject.cn apple.com 200. Jadi maksudnya itu apa sih? Intinya dia akan mencari IP pabriknya si Apple dengan status 200. 200 itu maksudnya apa? 200 itu maksudnya IP-nya dapat diakses. Jadi kita mencari IP-nya Apple yang bisa diakses. Lalu kita tinggal melakukan scanning aja dari sini. Bisa cek-cek aja di sini ada ini ya, common name-nya atau CN itu dari salah satu subdomainnya Apple nih. Dan di sini ada IP-nya. Kalau kita berkaca dari Red apa Bang Ruth Bakar, dia juga sama ya. Dia nge-scan pakai dia search, lalu dicari IP pabriknya, lalu dia nge-scan tuh pakai dia search, tapi yang di-scan itu bukan domainnya, melainkan IP address-nya. Nah, contoh di sini ada salah satu subdomain dari imageblue.apple.com dan di sini ada IP pabriknya. Coba kita akses dulu aja nih IP-nya. Kalau IP-nya bisa diakses, berarti tandanya dia ini bisa masuk ke dalam, bukan belum masuk sih, maksudnya berpotensi untuk kita scan ya. Kita cek dulu pertama, walaupun tadi kita filter ke status 200, bisa jadi nggak bisa diakses juga. Oh ternyata ketika diakses ini malah masuk tidak ke domain utama, tapi nggak apa-apa, kita coba aja nih scan IP publiknya. Ini buat sebagai contoh aja, teman-teman bisa ngikutin sendiri aja. Dan caranya sama, kita bisa pakai dir search. Kayak gini aja. Jadi kita nge-dir search salah satu IP-nya si Apple yang kemungkinan ini IP origin, bisa IP origin, bisa IP public ya. Ini teman-teman bisa ganti targetnya sesuka mungkin, mau google.com, mau apapun itu bebas. Jadi di sini akan nge-scan IP-nya si Apple ya yang kita dapatkan dari Shodan nih.
Di sini ada banyak. Nah, ada di domainnya vpnapple.com dan lain sebagainya. Ini bisa kita scan aja nih. Atau dari ini coba kita cek nih. Nah, ini contoh nih. Ini kayaknya nggak bisa deh. Coba saya ganti target dah. Ini ada nih dari itunes.apple.com, dari iTunes ya. Di sini ada IP pabriknya, bisa kita akses. Dan kalau kayak gini ya, tulisan your connection is not private, teman-teman tidak pencet advance dan pencet proceed. Nggak tunggu dan nanti dia akan ke arah ya, ke arah ke dalam IP publiknya. Ini salah satu contoh IP publik yang bisa diakses ya. Ini bisa juga berkemungkinan IP origin nih. Ini bisa kita copy aja sebenarnya. Kita copy dan kita scan lagi pakai di research nih. Cukup sampai bisa diakses aja ya, kita ngetes ya. Kalau bisa diakses ya berarti bisa di research juga. Biarkan si research bekerja untuk ngebongkar direktorinya si Apple. Nanti kalau berhasil kayak gini contohnya dari Bang Ruth Bakar, dia dapat banyak direktori yang terbuka dan dia menemukan kerentanan di .do ini ya, .do ini nih, direktori ini. Ini contohnya nanti akan kayak gitu. Nah, kayak gini ya, di sini tuh ada banyak nih direktori yang kebuka, cuman statusnya 403 semua atau nggak valid. Bukan nggak valid sih, maksudnya nggak bisa diakses. Teman-teman kalau melakukan research pakai ini aja ya, maksudnya nyari yang statusnya 200 aja, kayak yang tadi saya ajarin di awal. Jadi kayak gini sih konsepnya ya untuk dilakukan scanning ke IP publiknya, IP publik, dan sangat berpotensi untuk mendapatkan data sensitif karena kadang kalau dari domain, temuan yang kita dapatkan dari domain dan IP public atau IP origin tuh kadang suka beda ya. Karena tadi kalau domain itu biasanya dia udah menggunakan IP yang jadi masing nama WAF, udah pakai virtual server. Kayak gitu. Nah, ini kayak 100-200. Coba aja kita akses nih, isinya apa. Ini icon ini ya, icon Apple-nya. Atau index.html, coba kita akses. Buat atas-atas aja, siapa tahu nemu sesuatu. Kosong tapi ya ternyata ya. Jadi kayak gitu sih, setiap teman-teman nemu 100-200, coba aja diakses ya, kayak begitu. Jadi konsepnya kayak gitu ya teman-teman, tinggal coba dipraktekin aja untuk mendapatkan yang lain lah ya. Karena banyak juga orang yang udah mendapatkan sensitive data dengan metode seperti ini. Oke, sekarang saya akan ngasih teman-teman kenapa saya juga ngasih teman-teman untuk bisa menggunakan Hunter.io juga. Karena showdown ini terbatas ya. Kita cuma bisa melihat sebanyak 2 page aja nih. Terus ada next dan kita nggak bisa next lagi. Pada ketik next dia akan minta bayar ya, membership access. Jadi kita nggak bisa ngegali terlalu dalam. Padahal mah sebenarnya kerentanan itu kalau kita ngegali semakin dalam, kita bisa dapat makin banyak. Tapi beda dengan Hunter.io ini, kita bisa mendapatkan lebih banyak subdomain lagi nih. Bukan subdomain ya, maksud saya kita bisa dapat IP lebih banyak lagi. Nah di sini kalau di Hunter dia komennya agak beda seperti ini ya. Nanti saya share juga di deskripsi semuanya. Kayak gini nih kalau pakai Hunter. Bedanya kalau di Hunter.io kita bisa mendapatkan IP lebih banyak ya. Kalau di Showdown kan cuma dibatasin 2 page. Kalau di Hunter.io kita dibatasin sampai mengakses 10 page. Ini saya ngakses 8 page aja masih aman ya. Nah, sampai 10 page masih aman nih. Masih bisa ngakses sampai page ke 10. Dan kalau di 11 nggak bisa ya. Tapi ini masih lebih banyak daripada Showdown yang cuma memperbolehkan kita untuk mengakses 2 page. Kalau Hunter.io bisa memperbolehkan kita untuk mengakses 10 page secara gratis ya. Dan Showdown juga banyak limitas sebenarnya. Jadi ya untuk metodenya sama. Kalau teman-teman dapat tinggal di scan aja IP-nya. Kayak yang tadi saya lakukan ini nih. Kayak begini. Sama nanti siapa tahu teman-teman dengan metode kayak gini bisa mendapatkan kerentanan seperti orang-orang yang saya share di HackerOne atau mungkin Bang Ruth Bakar kayak gitu ya. Karena metodenya sama yang kayak saya ajarin ini. Oke, mungkin kayak gitu aja sih video kita kali ini yang ngebahas tentang IP origin ya. Bukan IP origin, maksud saya mencari bagaimana tips and trick untuk menemukan sensitive data exposure melalui research, Showdown, dan juga Hunter. Oke, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan nanti bisa ditinggalin aja di kolom komentar atau misal pengen nanya di Discord juga boleh, lebih enak. Nanti kalau
ada metode-metode baru lagi, nanti saya akan share juga ya di YouTube-nya Metaforsec. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.